Shalom dan puji Tuhan, kita bersua lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang kedua yang bertajuk Asal-usul dan Sifat Alkitab. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena kebaikan Tuhan. Begitu baik karena menolong kami dan membantu kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Nah saudara, mari kita lihat di screen pertanyaan besar Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Dari mana asal Alkitab? Apa sifat Alkitab yang memberi kesan kepada tafsiran dan pemahaman kita? Juga seperti biasa di screen saya paparkan ayat-ayat Alkitab yang membantu kita dalam pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Tuhan sebab kamu telah menerima firman Tuhan yang kamu beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Tuhan yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Bagaimana Alkitab bekerja dalam diri kita? Apa kesan apabila kita membaca Alkitab ini? 1 Tesalonika 2 ayat 13 menjelaskan kepada kita, untuk alasan inilah kami juga berterima kasih kepada Tuhan tanpa henti, karena ketika Anda menerima firman Allah yang Anda dengar dari kami, Anda menyambutnya bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagaimana kebenarannya. Firman Allah yang juga secara efektif bekerja di dalam kamu yang percaya. Saudara, Alkitab itu ditulis oleh manusia, namun kita sering mengatakan itu adalah firman Tuhan. Mengapa kita katakan itu? Apa yang Alkitab nyatakan tentang dirinya sendiri? Bagaimana Alkitab ditulis? Bagaimana seharusnya kita menafsirkan Alkitab itu? Minggu ini saudara, kita akan melihat beberapa aspek asal-usul dan sifat Alkitab yang harus memberi kesan kepada tafsiran dan pemahaman kita. Itu sebabnya saudara, untuk memahami lebih jelas pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik. Yang pertama, Alkitab Wahyu Ilahi, proses pengilhaman atau inspirasi, proses penulisan firman Tuhan yang tertulis. Kemudian keempat, kesajaran atau keselarian antara Kristus dan kitab suci. Dan kelima, tafsiran atau memahami Alkitab dalam iman. Kita ke topik yang pertama. Alkitab itu adalah wahyu ilahi. Dari mana asal-usul Alkitab sebenarnya? Bagaimana ia dihasilkan? Apa guna atau kesan atau faedah apabila kita membaca Alkitab? 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, sebab tidak ada satupun nubuat yang muncul dari keinginan manusia. Sebaliknya, orang-orang berbicara atas nama Allah berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Melalui ayat ini saudara, memberi kita kepastian dan jawaban bahwa Tuhan bekerja dalam proses pewahyuan, di mana Dia memberitakan kehendaknya kepada umat manusia yang telah dipilih. Tuhan mengungkapkan dirinya melalui mereka. Para penulis Alkitab menulis apa yang dikatakan roh dan bukan ide mereka sendiri. Wahyu 2 ayat 7. Tuhan menggunakan mereka untuk menunjukkan kepada kita rencananya atau rencana Tuhan bagi kita. Amos 3 ayat 7. Arahan dan nasihat dalam Alkitab diberikan oleh Allah sehingga mereka dapat dipercaya dan benar. Inilah sebabnya saudara, mengapa Alkitab mempunyai otoriti ilahi. Maka kita perlu mengambil kira elemen ilahi apabila kita menafsir kitab suci. Kitab suci juga diberikan untuk tujuan praktikal. Ia berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan membaca Alkitab, saudara, kita belajar bagaimana Allah ingin kita hidup. Jadi saudara, dari topik yang pertama ini kita mengerti bahwa Alkitab adalah wahyu dari Allah, karena Tuhan yang bekerja melalui diri manusia. Seterusnya saudara, kita ke topik yang kedua, yaitu proses inspirasi atau proses pengilhaman. Bagaimana ini berlaku saudara? Bagaimana proses pengilhaman penulisan Alkitab ini? Apakah seluruh kandungan dalam kitab adalah wahyu dari Allah? Apakah semua isi kandungan Alkitab relevan pada zaman kita? 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa artinya itu saudara? Mari kita lihat penerangan pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Terdapat keharmonian sempurna dari kejadian hingga wahyu. Ini hanya karena Roh Kudus mengilhami semua penulis Alkitab. Walau bagaimanapun, semua penulis tidak diilhamkan dengan cara yang sama. Dari pembacaan Alkitab saudara, kita mendapati paling sedikit ada 3 cara bagaimana ilham itu diberikan. Yang pertama, inspirasi langsung, yaitu Allah berbicara dengan nabi menulis. Kemudian kedua, cara yang kedua, mengilhami idea itu. Tuhan mengungkapkan idea dan penulis menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, melalui inspirasi selektif, di mana penulis menyelidik dan Roh menuntun mereka ke sumber yang benar. Pena inspirasi mengatakan Alkitab menunjuk kepada Tuhan sebagai pengarangnya, namun ia ditulis oleh tangan manusia dan dalam gaya berbeza dari buku-bukunya yang berbeza. Ia memperlihatkan ciri-ciri beberapa penulis. Kebenaran yang dinyatakan semuanya diberikan oleh ilham Tuhan, namun ia hanya diungkapkan dalam kata-kata manusia. The Great Controversy, muka surat 7. Inilah sebabnya mengapa Alkitab sangat bervariasi. Setiap penulis menjelaskan kebenaran Tuhan dengan cara yang berbeda. Alkitab diberikan kepada manusia bukan dalam rantai ucapan yang terus-menerus, tetapi sepotong demi sepotong dari generasi ke generasi. Ketika Allah dalam pemeliharaannya melihat kesempatan yang tepat untuk menggerakkan atau mengubah manusia di zaman yang berbeda-beda dan di berbagai tempat, manusia menulis apabila mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Topik yang kedua ini saudara menjelaskan kepada kita bagaimana proses pengihlaman atau inspirasi itu Tuhan berikan kepada manusia. Jadi kita mengerti saudara, ada berbagai cara bagaimana wahyu atau firman itu disampaikan dari Tuhan melalui manusia di bawah pimpinan Roh Kudus. Seterusnya saudara, topik yang ketiga yaitu proses penulisan atau firman Tuhan itu tertulis. Bagaimana proses penulisan Alkitab berlaku? Apa pentingnya Alkitab itu mesti ditulis? Kenapa tidak disampaikan secara lisan sahaja? Apa perbezaan tertulis dan juga secara lisan? Yeremia 30 ayat 2 mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah semua firman yang sudah aku sampaikan kepadamu dalam sebuah buku. Mengapa Tuhan memerintahkan supaya penyataannya dan perkabarannya yang diilhamkan itu dituliskan? Apa kelebihan message yang bertulis? Kita perhatikan saudara. Kalau bertulis, kalau message itu bertulis, kita akan mudah ingat kalau dibaca atau kita tidak mudah lupa. Kemudian Anda boleh menghafalnya dan Anda boleh memeliharanya dengan lebih baik, boleh menyimpannya karena bertulis.
Kemudian keempat, lebih dipercayai daripada message secara lisan, karena kita boleh lihat, kita nampak buku itu karena ditulis. Ia boleh disalin berkali-kali. Keenam, ramai orang boleh membacanya atau boleh dicapai oleh lebih ramai orang. Ketujuh, ia boleh dibaca di tempat yang jauh. Bukan saja di tempat saudara, tetapi kita boleh kirim atau kita boleh buat salinan dan boleh dibaca di tempat yang lain. Kemudian ke-8, ia berterusan, boleh dibaca oleh generasi yang akan datang. Yang ke-9, kalau bertulis, mereka yang tidak dapat membaca mungkin mendengar message daripada orang lain yang membacanya dengan kuat. Itu sebabnya saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada message-message yang ditulis oleh Tuhan melalui manusia. Karena melalui message itu, hari ini kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dan rencananya, dan yang paling penting, kita boleh memahaminya. Jadi saudara, dalam topik ini kita mempelajari dan menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya firman itu tertulis. Kenapa Alkitab itu ditulis? Seterusnya saudara, kita ke topik yang keempat, yaitu kesejaran atau keselarian antara Kristus dan kitab suci. Pertanyaannya saudara, bagaimana Kristus sejajar dengan Alkitab? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Nah, bagaimana kita memahaminya ini saudara? Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai inkarnasi firman Tuhan. Ada keselarian antara Kristus dan Alkitab. Kita lihat saudara, kedua-dua Kristus Alkitab itu memiliki asal supernatural yang luar biasa. Keduanya menggabungkan keilahian dan kemanusiaan. Ketiga, karya keduanya mencangkup seluruh umat manusia. Dan yang keempat, keduanya datang pada saat dan budaya tertentu, tetapi pekerjaan mereka melampaui waktu dan ruang. Dan kelima, keduanya turun ke tingkat manusia sehingga kita boleh memahami persamaan mereka. Namun harus kita ingat saudara, Alkitab bukan penjelmaan Tuhan dan bukan untuk disembah. Alkitab hanya bersaksi tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 39. Jadi di sini kita mengerti saudara bahwa Alkitab adalah kesatuan ilahi manusia yang unik dan tidak dapat dipisahkan. Pena inspirasi Ellen White menuliskan, Alkitab mengandungi kebenaran Tuhan yang dinyatakan dalam bahasa manusia, memperlihatkan kesatuan ilahi dan manusia. Kesatuan itu wujud dalam sifat Kristus yang adalah anak Tuhan dan anak manusia. Oleh itu, sebagaimana halnya dengan Alkitab, demikian juga dengan Kristus, bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14 atau The Great Controversy muka surat 8. Seterusnya saudara, kita ke topik yang terakhir, yaitu tafsiran atau memahami Alkitab dalam iman. Bagaimana menafsir kandungan Alkitab? Apa yang perlu digunakan dalam penafsiran atau pemahaman Alkitab? Apa kaitannya iman dalam hal ini? 2 Petrus 1 ayat 20 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Alkitab tidak boleh dikaji atau ditafsirkan sebagai atau seperti buku lain. Sebagai contoh, ada kritikan tinggi coba menafsirkan Alkitab dengan menggunakan struktur tata bahasa dan mengabaikan elemen supernatural atau keilahian Tuhan. Ini yang paling berbahaya. Maka bagaimana kita harus menafsirkan Alkitab? Di atas semua, kita mesti ingat bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi iman diperlukan dalam konteks ini. Artinya saudara, iman itu perlu untuk kita memahami dan menafsirkan Alkitab.
Roh Kudus mengilhami penulis Alkitab, dan kita harus membiarkan Dia atau Tuhan juga memberi inspirasi kepada kita ketika kita membacanya. Oleh itu, kita harus berdoa sebelum membaca Alkitab, meminta inspirasi Roh Kudus supaya kita dapat memahami dengan betul. Itu sebabnya saudara, kepercayaan gereja Seventh-day Adventist yang pertama yang menyatakan kitab suci Perjanjian Lama dan Baharu adalah firman Tuhan yang tertulis, yang diberikan oleh ilham ilahi. Penulis yang diilhami berbicara dan menulis ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam firman ini, Tuhan telah abadikan kepada umat manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci adalah yang tertinggi, berotoriti, dan wahyu yang sempurna akan kehendaknya. Kitab suci adalah standard karakter, penguji pengalaman, penyataan doktrin yang pasti, dan catatan yang boleh dipercayai tentang tindakan Tuhan dalam sejarah. Jadi topik yang kelima ini saudara menyatakan kepada kita sangat penting peranan iman itu di dalam menafsirkan Alkitab. Pena Inspirasi juga menjelaskan, pengetahuan tentang kebenaran tidak banyak bergantung pada kekuatan, kecerdasan, tetapi pada kemurnian tujuan, kesederhanaan dari keyakinan yang sungguh-sungguh dan bergantung kepada iman. Bagi mereka yang dalam kerendahan hati mencari bimbingan ilahi, para malaikat Allah mendekat, Roh Kudus diberikan untuk membuka bagi mereka harta yang kaya akan kebenaran. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa walaupun Alkitab sangat penting untuk iman kita, namun ia sendiri tidak akan memberikan nilai rohani kepada kita sekiranya bukan karena pengaruh Roh Kudus dalam hati dan mindah kita sendiri ketika kita membaca dan mengkajinya. Kedua, cara kita bercakap tentang Alkitab harus menyatakan penghargaan kita yang mendalam kepada firman Tuhan. Penghargaan ini akan menjadi jelas bukan hanya dengan cara kita membawa dan memegang Alkitab, tetapi lebih penting lagi dalam cara kita mengikuti dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan kita. Ketiga, sikap kita akan menjadi satu penghargaan dan kesetiaan untuk menjadi setia kepada firman Tuhan yang tertulis, bukanlah pemujaan sebuah buku. Sebaliknya, ini merupakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan Tritunggal yang diperkenalkan oleh buku ini. Untuk menjadi setia pada kitab suci tidak sama dengan setia kepada idea kegemaran saya sendiri tentang Alkitab. Jika saya berbuat demikian, saya akan setia kepada diri sendiri. Sebaliknya, kesetiaan kepada Allah memerlukan keterbukaan untuk membolehkan Alkitab membentuk dan mentransformasi pikiran dan tindakan saya. Jadi saudara, begitulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga dia membantu kita dalam pembelajaran kita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan membantu kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.